kami boleh berada di tempat ini, untuk kami boleh berkumpul, di mana saat ini Mama yang terkasih, Mama Suratin sudah Engkau panggil ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik buat beliau. Saat ini Bapa, sebentar kami mau merenungkan sabda firman. Kuasai alam pikiran kami, berotoritaslah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, melainkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur, kami berdoa dan berseru padamu. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Ya, kita akan membaca kitab suci kita di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dan saudara bisa menyimaknya dengan baik. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Jerusalem, city of our Lord, their salvation was poured forth for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our Lord, their salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you.
praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His grace be found in you. When Yeshua comes to take us home, may His grace be found in you. May His grace be found in you. Bapak Pembala Sidang Yakub Sulistyo, juga mama dari Bapak Pembala Sidang Lukas Sutrisno, mama dari Bapak Petrus dari Sragi, dan juga mama dari Bapak Pembala Stephen Agustinus dari Jakarta, juga mama dari Ibu Rizkila dari Jakarta. Mama telah dipanggil oleh Bapak Yahweh dari tengah-tengah kita pada hari Sabtu tepat jam 20:20 beliau kembali ke rumah Bapa di Firdaus yang kekal. Hari pagi hari ini saya ajak Bapak dan Ibu untuk mengantar Mama ke tempat peristirahatan yang terakhir, jasadnya yang ada di syukur Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini, yang disembah oleh Bapak Abraham, disembah Iska dan disembah Yakub, dan yang disembah oleh Mama Sunarti di tempat ini, dan kami semua yang menyembah kepada Engkau, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang menciptakan kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami awali ibadah pemberangkatan jenazah pagi hari ini, dan kami serahkan di dalam tangan Bapak Yahweh dari awal sampai akhir, bahkan sampai ke ladang pemakaman, dalam pimpinan kuasa Bapak Yahweh, dalam perlindungan-Mu. Engkau mengirim bala tentara surga untuk bersama-sama kami bersuka cita. Terima kasih Bapak Yahweh, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu, secara manusiawi memang kita bersedih, kita tidak munafik. Tetapi secara roh, kekasih kita sudah senang di tangan Bapak Yahweh. Kita akan pujikan pujian ini, senang dalam tangan Bapak Yahweh. Senang
Sabda Kau Yahweh, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sabda Kau Yahweh, Bapa yang kekal. Kita akan pujian sekali lagi lebih sungguh. Saya undang sejenak, kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, saya bersyukur kalau pada saat ini saya bisa berdiri depan saudara dan bisa mengucapkan sepatah dua kata-kata. Pada hari Minggu yang lalu saya tidak mampu berbicara karena saya mengingat saat-saat bersama dengan mama yang saya kasihi. Oleh karena itu, atas nama seluruh keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya pada hari ini, di mana saudara telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk ikut sepenanggungan bersama dengan kami. Terima kasih, dan saya tidak mampu membalas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik secara material maupun moral yang telah saudara curahkan, bahkan dalam doa-doa selama mama dalam keadaan sakit. Saya percaya bahwa Tuhan tahu niat dan ketulusan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhanlah yang akan membalasnya. Ada banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, bagaimana kok tiba-tiba terjadi seperti ini? Karena itu sebelum saya akhiri, saya akan sedikit bersaksi tentang akhir hidup mama. Pada tanggal 30 Desember yang lalu, saya bersama keluarga berangkat ke Amerika karena ada pelayanan di sana tentang nama Tuhan, dan sekaligus kebetulan waktu itu anak saya yang ada di sana mengajak saya untuk jalan-jalan ke East Coast, ke daerah New York. Namun ketika tanggal berapa itu saya lupa, kebetulan saya sedang FaceTime bersama dengan Lea yang ada di rumah, karena Lea minta supaya Dedi FaceTime untuk melihat kondisi Mak. Saya melihat pada saat itu matanya mama mendelik, saudara-saudara, dan kondisinya tidak sadar. Waduh, saya syok. Kemudian saya putuskan segera pulang. Seharusnya tanggal 19 besok saya baru nyampe di Indonesia, tetapi tanggal 1 saya segera putuskan pulang. Pada pagi hari saya cari tiket, saya suruh anak saya untuk mencari. Puji Tuhan dapat tiket, dimajukan dan tidak menambah biaya apapun. Maka tanggal 3 saya sampai di Indonesia, saya langsung ke rumah sakit, dan pada saat itu mama sudah ada di rumah sakit. Setelah agak bagus, dokter bilang memang mama di bagian pangkal otaknya ada tumor, tapi tumor itu tidak ganas. Yang menyebabkan tidak sadar bisa karena otaknya terdesak atau otaknya bengkak. Semua baru duga-duga, tetapi memang ada tekanan gula darah. Dan setelah normal, dokter bilang tidak bisa dilanjutkan di sini, percuma juga, biaya terus berjalan, dan satu-satunya jalan operasi. Ya, saya pikir ya kita sambil berdoa kita bawa pulang. Sampai di rumah semua baik-baik saja, cuman kita tidak bisa kontrol darah, gula darah, karena saya pikir dengan diberi makan yang tidak mengandung glukose sudah cukup. Ternyata setelah 1 minggu saya sempat melayani beliau. Itu yang menjadi kenangan terakhir saya pada saat saya memberi makan melalui sonde, dan mama selalu ya ingin dekat dengan saya pada saat itu. Tiba-tiba ketika saya sedang mengerjakan sesuatu di kamar, saya mendengar teriakan dari Bu Riz,
pada saat itu. Pak Yakub. Saya datang, ternyata mama muntah-muntah. Kebetulan pada saat itu saya sedang FaceTime juga dengan anak saya di Amerika. Karena anak saya ini paramedis, beliau memberitahu kepada saya harus didudukkan, dibeginikan dan sebagainya. Kemudian dia bilang, coba dilihat cairannya. Cairannya agak hijau. Dia biasa karena menangani di ICU, dia pikir ini cairan empedu. Tapi ternyata setelah saya tanya beberapa jam sebelumnya memang diberi sonde makan apokat. Jadi hijaunya itu apokat. Tapi ternyata di warna hijau itu ada sedikit kecoklatan. Ini yang membuat anak saya bilang, wah itu kemungkinan darah yang sudah mengering. Dia bilang tidak bisa di rumah, harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian saya bawa di rumah sakit. Ketika dites ternyata di atas 500 gulanya. Jadi sudah tidak sadar, matanya sudah merem, saudara-saudara. Nah, pada saat itu saya istirahat lagi di rumah. Kemudian beliau waktu itu mengatakan, cepetan datang karena mama nafasnya tersengal. Saya datang ke rumah sakit. Dan ketika saya datang ke rumah sakit, kondisinya sudah susah untuk bernafas. Saya bilang, Ma, kalau memang Mama mau menjumpai Papa, sudah silakan Mama jalan. Kami sudah ikhlas. Silakan Mama ketemu Papa. Karena memang seperti yang tadi disampaikan saudara-saudara, Mama dengan Papa ini begitu dekat jiwanya, sehingga sejak Papa meninggal, Mama ini seperti kehilangan separuh dari jiwanya. Dan ketika saya sudah mengatakan demikian, tiba-tiba Mama bisa melek lebar. Sudah pada saat itu ada beberapa jemaat yang ikut mengiringi, mendoakan. Dan setelah saya berkata begitu, saya bilang, kita puji bersama-sama dengan pelan-pelan. Kemudian Pak Cito yang memimpin pujian, lagu pertama selesai. Ketika lagu kedua akan mulai, dia melihat saya, dia menatap, seperti mengatakan say goodbye. Dan setelah itu, seperti anak kecil sedang akan tidur di linak bubuk, saudara-saudara, matanya redup dengan pelan dan akhirnya meninggalkan kita semuanya. Memang secara manusiawi saya sangat terpukul, karena saya hanya bisa melayani secara intensif yang betul-betul dekat dengan saya hanya 1 minggu. Namun saya cukup puas karena imannya Mama luar biasa, seperti yang tadi disampaikan. Dulu saya juga pengajaran tentang nama Yahweh saya menolak keras, saudara. Saya ini sebagai seorang teolog, saya tidak bisa ikut-ikutan. Kemudian setelah saya selidiki dan saya tahu ini satu kebenaran, saya ngomong sama Papa waktu itu. Saya bilang, Pak, kita ini ternyata salah selama ini hanya karena kesalahan terjemahan. Papa bilang, apa itu tentang nama Tuhan? Pada saat itu Papa bilang, wes lah orang salah, aneh-aneh, neko-neko, macam-macam. Yang penting percaya Yesus, wes mesti selamat. Saya bilang, betul Pak, tapi kalau Yesus sendiri mengajarkan bagaimana? Diayati. Orang tua bisa ngomong gitu. Saya bilang, coba Papa perhatikan, lihat, baca Matius 11 ayat 37, 22 ayat 37. Itu katakan apa? Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua atau Yesus kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Saya bilang, lu lihat Pak, Yesus saja mengajarkan untuk mengasihi Yahweh, masa kita menolak? Yesus mana yang kita ikuti kalau seperti itu? Yo, tapi apa orang percaya Yahweh ini mati ini orang selamat? Itu ucapan Papa, saudara. Jadi artinya mereka ikut itu bukan ikut-ikutan. Saya bilang, Pak, di dalam Roma 10 ayat 13 katakan kikol asyir jikrat vesen Yahweh yimalen. Barang siapa yang percaya kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Artinya nama Yahweh itu menyelamatkan.
Ya wis, nek ngono aku melu. Tapi ada satu hal dia bilang, lah wis, tapi piye bocah-bocah? Ya kita doakan saja. Yang belum ngerti kita doakan. Iya ya, ya wis lah, kita doakan saja bagaimana kehendak Tuhan. Sejak itu, saudara-saudara, saya melihat mereka sebagai orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Saya bangga karena dalam masa susah pun Mama tidak pernah mengingkari iman. Saya mengenang ketika Mama dalam keadaan sakit. Saya bayangkan, saya kipasi bagian punggungnya. Itu sampai kenangan yang luar biasa. Tapi saya percaya bahwa nanti kita akan ketemu di Firdaus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Pemilik surga adalah Yahweh. Dan dia turun ke bumi dengan nama Yeshua Mesih atau Yesus Kristus. Karena itu saya relakan kepergian beliau. Artinya walaupun secara manusia tidak munafik, saya sedih saudara-saudara. Karena setiap hari saya ketemu, sekarang tidak lagi. Saudara saja kalau berpisah dengan orang yang saudara sayangi, pergi jauh keluar kota, orangnya masih hidup saja bisa tangis-tangisan. Apalagi ditinggal untuk tidak ketemu lagi selama hidup di dunia ini. Tapi saya yakin bahwa nanti kita pasti akan ketemu. Karena Tuhan kita itu janjinya tidak pernah meleset. Mama sudah mengikuti jejak Papa, percaya kepada ucapannya Yesus sendiri. Oleh karena itu saya merelakan kepergiannya dengan sukacita, sehingga pada saat ini saya bisa berdiri di hadapan saudara. Sekali lagi, apabila sepanjang Mama ada di atas muka bumi ini mungkin menyakiti hati saudara, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan mungkin ada yang punya tanggungan, ya, saya mohon supaya bisa berhubungan dengan kami, sehingga semuanya bisa baik adanya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Saya lanjutkan bahwa di depan nanti ada 3 susu yang disediakan oleh bagai rusa merindukan air, jiwaku rindu padamu. Ingin selalu ku pandang wajahmu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku rindu, hanya Kau selalu ku perlu. Hanya Engkau yang selalu ku sembah, Kau Elohim yang hidup. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku. Puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu. Puaskan dahagaku. Bagai rusa merindukan air, jiwaku rindu padamu.
selalu ku pandang wajah-Mu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku rindu, hanya Kau selalu ku perlu. Hanya Engkau yang selalu ku sembah, Kau Elohim yang hidup. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku. Puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku. Puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Puaskan dahagaku. Puaskan dahagaku. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.